Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Seperti biasa di video kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita Kembali dari Neraka. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Anderson telah memulai rencana untuk mengurung Daesung di acara fans meeting, sehingga Daesung dan juga yang lainnya tidak bisa menggunakan aura kekuatan mereka. Akan tetapi, Daesung juga telah menyiapkan sebuah rencana untuk mengatasi kelicikan Anderson, dan langsung menghubungi seseorang untuk menghancurkan penghalang yang mengurung mereka. Dan orang yang ditugaskan untuk menghancurkan penghalang itu tidak lain adalah Jo Hanyul, yang sudah sejak tadi menunggu di ruangan bawah aula. Sementara Jo Hanyul dan pasukannya tengah melakukan pergerakan, ruang kendali rupanya telah dijaga ketat oleh pasukan penegak hukum. Demi menjaga penghalang yang mengurung Daesung tetap terkendali, mereka terus-menerus mengganti pasokan Ethercore secara bergantian. Saking fokusnya menjaga tempat itu, si wanita penegak hukum sampai tidak menyadari adanya penyusup di antara mereka. Dan penyusup yang menyamar di antara mereka tidak lain adalah pasukan Jo Hanyul yang telah ditugaskan untuk membuka pintu ruang kendali. Sambil mengendap-endap supaya tidak diketahui oleh mereka, orang itu secara perlahan membuka pintu dari dalam, agar Jo Hanyul bisa masuk ke sana. Tepat ketika membuka pintunya, si wanita penegak hukum sontak memergoki aksi orang itu. Namun belum sempat wanita itu bertindak, pintunya terlebih dahulu terbuka. Dan alhasil pasukan Jo Hanyul bisa menerobos ke sana dengan begitu mudah. Seakan panik melihat pasukan musuh berdatangan ke sana, wanita itu sontak menggunakan body protector untuk mencegah musuh. Dia juga bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh pasukannya. Di saat yang sama, Jo Hanyul sontak melakukan serangan ketika pandangannya teralihkan. Untungnya wanita itu mampu bereaksi dengan cepat dan menangkis serangan kejutan yang Jo Hanyul berikan. Setelah menangkis serangan Jo Hanyul, wanita itu langsung melompat setinggi mungkin, lalu memberikan serangan balik dengan tendangan yang sangat keras. Tendangan yang mengenai telak pada Jo Hanyul sontak menghempaskannya jauh ke belakang karena saking kuatnya tendangan dari wanita itu. Tetapi walaupun Jo Hanyul mampu dihempaskan, tendangan itu tidak berdampak apa-apa, bahkan sama sekali tidak mampu menggores tangannya. Tepat di saat yang sama, pasukan Jo Hanyul mencoba untuk mengepung wanita itu dari berbagai arah, supaya wanita itu tidak bisa pergi kemana-mana. Namun wanita itu tanpa ragu melesat ke arah mereka dan membiarkan lingkaran magis yang mengurung Daesung terlepas dari penjagaannya. Dengan menggunakan pergerakan cepat, wanita itu langsung menebas mereka dalam satu kali gerakan. Lalu pergi meninggalkan tempat itu begitu saja, seolah dia tidak peduli dengan lingkaran magisnya. Tanpa menghiraukan hal itu, Jo Hanyul memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan lingkaran magis yang mengurung Daesung terlebih dahulu sebelum pasukan musuh kembali berdatangan ke sana. Sementara Jo Hanyul menghancurkan lingkaran magisnya, kawanan monster di aula fans meeting nampak mulai mengamuk, hingga membuat semua penonton begitu ketakutan. Tepat di saat para monster mengamuk, lingkaran magis yang menahan aura kekuatan Daesung akhirnya telah dihancurkan lebih cepat dari yang dia perkirakan. Kemudian dia pun memberitahukan hal itu kepada Choyong dan juga Soyun, supaya bersiap untuk mengamuk di tempat itu. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Daesung, Soyun langsung menggunakan kekuatan baru miliknya kepada kawanan monster di sana. Hanya dengan satu kemampuannya saja, Soyun mampu menahan pergerakan dari beberapa monster buas yang hendak ingin menyerang mereka. Disusul dengan Choyong, yang langsung menembakkan kemampuan Extreme Bullet kepada monster yang saat ini berada di bawah pengaruh kekuatan Soyun. Hingga tembakannya mampu mengenai dengan tepat sasaran kepada beberapa monster di sana, meski tidak langsung menghabisinya. Keadaan itu pun sontak membuat para penonton semakin dibuat kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa Daesung melawan para monster itu, padahal mereka mengira bahwa Daesung sendiri yang telah memanggil monster ke sana. Para penonton berpikir seperti demikian, lantaran mereka tidak mengetahui jika para monster itu sengaja dipanggil oleh Anderson untuk memfitnah Daesung supaya menjadi tersangka utama, sekaligus menghabisi Daesung di acara fans meeting ini. Setelah semua monster tertahan oleh kemampuan Choyong, Daesung berniat melakukan pemanasan terlebih dahulu, sebelum dirinya membinasakan para sampah di asosiasi dunia.
Sementara itu, Anderson yang melihat rencananya digagalkan dengan begitu mudah oleh Daesung, sontak membuat dia seakan begitu kesal dan bertanya-tanya dengan apa yang terjadi pada rencananya. Tepat di tengah kekesalannya, si wanita penegak hukum yang sebelumnya kabur dari sergapan Jo Han-yul sontak bergegas ke sana dan melaporkan adanya pengkhianat pada kelompoknya, sehingga membuat mereka kehilangan ruang kendali yang mengurung Daesung. Belum selesai wanita itu melaporkan keadaan saat ini, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara keributan pada luar ruangan itu, yang nampak suara keributannya semakin lama semakin mendekat ke sana. Yang mana keributan itu berasal dari para pasukan yang saat ini sudah berserakan di lantai. Dan yang mengalahkan semua pasukan yang menjaga tempat itu, tidak lain adalah Dong Chol Lee Chang-sik dan juga Baek Harin, yang telah ditugaskan untuk mengatasi tempat itu. Tepat setelah mengalahkan semua penjaga di sana, sebuah serangan kejutan dari Aslan sontak mengarah pada mereka ketika Dong Cheol dan Lee Chang-sik lengah. Untung saja Baek Harin yang menyadari adanya serangan mengarah pada mereka langsung menggunakan Aura Seal untuk menahan serangan Aslan hingga serangan itu mampu dipantulkan oleh penghalangnya. Bukannya terkejut ataupun kesal melihat serangannya mampu ditahan, Aslan malah bertingkah seolah dia tidak percaya, padahal dia hanya menyerang mereka dengan cara asal-asalan. Tidak ingin membuang waktu, Lee Chang-sik meminta mereka untuk secepatnya menangkap Anderson dan menyerahkan masalah Aslan kepada dirinya. Mendengar bahwa mereka ingin menghadapi Anderson, Aslan sempat ingin membiarkan mereka pergi, tetapi dia tidak bisa mengabaikan sebuah perintah. Tanpa menimpali ocehan Aslan, Lee Chang-sik langsung menggunakan kemampuannya untuk memberikan serangan selagi Aslan belum melakukan apapun. Melihat Lee Chang-sik akan melakukan serangan, Aslan juga tidak tinggal diam dan langsung menggunakan kemampuan yang mirip seperti sebuah benang aura. Tidak butuh waktu lama bagi seorang hunter nomor 1, Aslan mampu dengan mudah menghentikan pergerakan Lee Chang-sik tanpa memberikannya kesempatan untuk mengayunkan senjatanya. Dalam keadaan Lee Chang-sik yang tidak bisa berbuat apa-apa, layaknya terjerat oleh jaring laba-laba, Aslan sontak bertingkah seolah dia kesulitan menghadapi mereka, dengan mengatakan bahwa mereka sangat kuat sampai dirinya tidak bisa menghentikan mereka. Melihat tingkah Aslan yang seperti tidak memiliki niat untuk bertarung, mereka beranggapan bahwa Aslan sengaja membiarkan mereka pergi tanpa Lee Chang-sik. Dan benar saja, Aslan membiarkan mereka pergi tanpa melakukan pertarungan. Namun setelah sampai ke tempatnya, mereka mendapati pintu masuk ke dalam ruangan Anderson dipasangi sebuah penghalang yang sangat kuat. Melihat bagaimana kuatnya penghalang itu, Dong Chol menyimpulkan bahwa penghalang itu lebih mirip seperti Absolute Protect yang tidak mudah mereka hancurkan. Sedangkan di dalam sana, si wanita mengajak Anderson untuk segera evakuasi. Menurut si wanita, jika mereka telah gagal mengurung Daesung, bahkan Aslan sekalipun tidak akan bisa menghentikan Daesung dengan kekuatannya. Mengetahui kenyataan bahwa mereka tidak akan bisa menghadapi Hunter Korea, terutama Daesung, dia memutuskan untuk mundur menggunakan kubus teleportasi. Tepat ketika Anderson akan pergi, meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa, sebuah pedang tajam tiba-tiba menembus pintu masuk. Sontak saja, dia dibuat terkejut begitu melihatnya. Dia bertanya-tanya, apakah Korea memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan sebuah penghalang? Bahkan mereka seakan tidak percaya penghalang yang sangat kuat bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Seketika mereka semakin dibuat terkejut begitu melihat orang yang telah menghancurkan penghalang itu. Dan yang menghancurkannya tidak lain adalah Daesung. Memang tidak ada yang bisa menghentikan sang dewa iblis jika dia sudah mengamuk. Sambil tersenyum kesal pada mereka, dia mengatakan, apakah kau pikir lucu menghancurkan fans meetingku dengan cara seperti ini? Sedangkan di saat yang sama, Lee Chang-sik si nomor 1 Korea dan Aslan si nomor 1 dunia nampak tengah melakukan sebuah pertarungan yang cukup sengit dengan kemampuan dan gaya bertarung mereka. Dalam pertarungan ini, Lee Chang-sik nampak dibuat sangat kesal dengan tingkah Aslan. Hingga saking kesalnya, dia sampai menggunakan kemampuan terkuat yang dia miliki. Dengan merubah pedangnya menjadi 2 dan menambah kecepatan pada pergerakannya. Dia tidak henti-hentinya memberikan sejumlah tebasan kuat kepada Aslan. Begitu juga dengan Aslan, kali ini dia tidak bermain-main dalam menghadapi Lee Chang-sik yang nampak serius ingin mengalahkan dirinya. Dengan merubah kemampuannya menjadi sebuah seal, dia mencoba mengimbangi kecepatan Lee Chang-sik untuk menangkis semua tebasan cepat yang Lee Chang-sik berikan. Akan tetapi kecepatan Lee Chang-sik ternyata masih jauh di bawah Aslan, hingga Aslan mampu mendekat dengan begitu mudah.
Melihat Aslan tiba-tiba berada di dekatnya, Li Changsik dengan cepat melompat ke belakang untuk menjaga jarak dari jangkauan serangannya. Sambil mengusap luka di wajahnya, Aslan sempat memuji kemampuan Li Changsik karena mampu memberikan goresan meski hanya sedikit. Sedangkan Li Changsik yang nampak sudah kelelahan. Dia sempat bertanya, apakah seperti ini menjadi seorang peringkat 1 dunia? Mendengar pertanyaan itu, Aslan mengatakan, mengenai peringkat 1 dunia, sebenarnya dirinya hanyalah peringkat 2. Seakan kesal mendengar jawaban Aslan, dia kembali menanyakan apa yang sedang dibicarakannya. Kemudian Aslan berkata kembali, kalau saja Anderson dan Daesung bertarung dan akhirnya tewas bersama, siapa tahu dirinya mungkin benar-benar jadi yang pertama. Tepat ketika mereka melakukan pembicaraan, sebuah keributan tiba-tiba terdengar jelas menuju ke arah mereka. Ternyata keributan itu berasal dari Choyong dan juga Soyun, yang nampak tengah melakukan evakuasi terhadap semua penonton yang menyaksikan fans meeting. Sedangkan Aslan hanya terdiam melihat bagaimana Hunter Korea mengutamakan keselamatan para warga sipil. Sementara itu di tempat Anderson, dia nampak mencoba terlihat santai dan memuji kemampuan Daesung yang bisa menembus penghalang miliknya. Sambil tersenyum, Daesung mengatakan, jika Anderson ingin melakukan keributan pada seseorang, harusnya memilih orang dengan sangat bijak. Lalu Anderson menimpali, apakah kau memang manusia? Menurutku, kau tidak terlihat berbeda dengan para sampah dari dunia lain. Seakan kesal, Daesung menimpali dengan menanyakan, memangnya kau siapa? Berbicara seperti itu, sedangkan kaulah yang membuat kesepakatan dengan para sampah itu. Akan tetapi, Anderson tidak mengakuinya. Yang ada dia malah menuduh Daesung bahwa kekuatan besar yang dimiliki Daesung. Menurutnya, kekuatan itu adalah hasil dari kesepakatan dengan para makhluk dari dunia lain. Kebanyakan hunter mungkin tidak menyadarinya, tapi gelombang aura yang dipancarkan oleh para summon yang Daesung kendalikan terhubung dengan sempurna kepada para monster yang keluar dari dalam gate. Lantas Anderson bertanya, bagaimana Daesung akan menjelaskan bahwa aura monster tidak menyenangkan itu berasal dari tubuh Daesung sendiri. Dan apakah Daesung tidak bisa menggunakan aura seorang Uweken? Pertanyaan itu sontak membuat Daesung terdiam untuk sesaat. Di saat yang sama, dua ampas di belakangnya sempat bergumam ingin membantu Daesung. Di sini memang jelas Daesung tidak bisa menjawabnya, karena nggak mungkin dia mengatakan bahwa dirinya adalah manusia yang menjadi dewa iblis penguasa neraka. Kan lucu cuy? Karena Daesung juga tidak ahli dalam bersilat lidah. Maka dari itu dia membiarkan Dongchol menimpali setiap pertanyaan Anderson. Lalu dia menegaskan pada Anderson bahwa leadernya adalah hunter terbaik di seluruh alam semesta. Dengan santainya Dongchol menanyakan, apakah mata Anderson sangat bermasalah, sehingga tidak bisa melihat siapa leader Daesung yang sebenarnya. Mendengar itu dia menimpali, sepertinya Dongchol juga menyepelekan dirinya. Rasanya seperti dihina oleh hunter rendahan. Tidak terima disebut hunter rendahan. Sontak membuat Dongchol ingin menghajarnya. Ekspresi marahnya emang konyol ya cuy. Di tengah kekesalan Dongchol, Daesung mengatakan bahwa tempat itu tidak jauh dari neraka. Bahkan di neraka, dirinya sudah pernah menghadapi pembohong yang tidak terhitung jumlahnya. Seperti halnya Anderson yang selalu berbicara omong kosong. Tapi setelah mereka semua babak belur, mereka akhirnya mengatakan kebenaran. Dan dirinya akan melakukan hal yang sama pada Anderson. Mendengar apa yang dikatakan Daesung, sontak membuat dia seakan takut, hingga dia langsung menggunakan kekuatannya. Sebuah kekuatan yang seketika merubah penampilannya, menjadi full armor yang memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Saking terangnya cahaya dari armor itu, sampai mampu mengganggu pandangan mereka. Tepat ketika pandangan mereka terganggu oleh cahayanya, Anderson sontak melancarkan sebuah serangan pada Daesung dengan menggunakan palu besar yang ia bawa. Tidak tinggal diam, dia juga menggunakan aura nullification bersamaan dengan Anderson yang tengah melayangkan senjatanya. Hanya dengan menggunakan sebelah tangan, Daesung dengan santainya menahan pukulan dari hantaman palu yang memiliki tekanan dan skala kekuatan yang sangat besar. Melihat pukulannya ditahan dengan sangat mudah oleh kekuatan aura, sontak membuat Anderson nampak seakan tidak percaya. Bagaimana bisa pukulan dari kemampuannya mampu ditahan hanya dengan menggunakan aura? Bahkan sampai membuatnya terhempas ke belakang. Setelah menghempaskan Anderson, dia langsung melesat untuk memberikan sebuah pukulan. Sambil menanyakan, mengapa kau sangat terkejut? Bukankah hal yang sangat biasa bagi seorang hunter menggunakan aura? Ucap Daesung sambil mendaratkan sebuah pukulan keras pada bagian mukanya.
Saking kerasnya pukulan itu, sampai membuat Anderson kembali terhempas, tanpa mampu menahannya sama sekali. Bahkan pukulan Daesung tidak hanya menghempaskannya, tetapi membuatnya terbentur dengan sangat keras ke arah dinding penghalang yang dia buat sendiri. Hingga membuat Anderson tersungkur dan tidak sadarkan diri hanya dengan menerima satu pukulan dari Daesung. Padahal Daesung hanya menggunakan 1/4 dari kekuatannya. Namun selang beberapa detik, dia tiba-tiba kembali tersadar dengan sorot mata yang nampak terkejut. Saking terkejutnya, dia dengan cepat kembali bangkit, seolah tidak ada yang terjadi pada tubuhnya. Namun ketika menyadari hidungnya mengeluarkan cairan merah, dia seketika sangat marah kepada Daesung, bahkan sampai menyebut Daesung seorang serangga. Melihat ekspresi wajah Anderson yang sangat marah, sontak membuat dia tertawa senang dan langsung menggunakan kekuatan Steel. Dalam sekejap mata, Daesung langsung menghilang dari pandangan Anderson, yang mana hal itu membuat dia kembali terkejut. Sambil mencari-cari keberadaan Daesung, dia tidak henti bertanya-tanya dalam benaknya, seolah baru pertama kali melihat kemampuan aura yang disebut Steel. Sekilas Daesung mencoba mempermainkan Anderson dengan cara memberinya sebuah pukulan kecil untuk melihat bagaimana reaksi Anderson dalam keadaan ini. Tanpa diduga, Anderson sontak panik hanya dengan satu pukulan biasa. Saking paniknya dia sampai menggunakan tameng besarnya. Lantaran takut, dia juga melapisi tamengnya dengan kemampuan Holy Seal untuk memblokir setiap serangan tidak terlihat yang akan Daesung lancarkan. Akan tetapi, kali ini Daesung tidak memberikan sebuah pukulan, melainkan dia tanpa segan melancarkan serangan dengan cara menebas penghalangnya sekaligus. Hingga membuat tamengnya seketika terbelah menjadi dua, hanya dengan sekali tebasan saja. Tentunya hal itu juga semakin membuat Anderson lebih dibuat panik. Setelah memotong tamengnya, Daesung kembali menggunakan kemampuan Devastating Downward Slash dan tengah siap mengayunkan pedangnya pada Anderson. Sedangkan Anderson yang panik bahkan sampai dibuat keringat dingin mencoba menahan tebasan Daesung dengan menggunakan palu miliknya. Berharap dia bisa menahan tebasan itu. Namun nyatanya Daesung tidak jadi untuk menebasnya langsung, dia hanya menggunakan tebasan itu untuk menyingkirkan palunya. Karena dia memiliki sebuah pertanyaan sebelum menghabisi Anderson. Sebelum menghabisinya, dia menanyakan, bagaimana bisa seseorang tanpa keyakinan bisa menjadi seorang paladin dan memiliki kekuatan cahaya? Anderson yang sudah terkena mental setelah melihat kekuatan Daesung, dia sontak lebih ketakutan sampai tidak berani untuk menjawab pertanyaan itu. Sampai pada akhirnya, Daesung tanpa segan menusukkan pedangnya pada Anderson. Bahkan dia juga menggunakan kemampuan King of Hell Wrath, sebuah kemampuan yang disebut sebagai kemurkaan Raja Neraka. Kobaran api neraka perlahan keluar dari pedang Daesung dan mulai membakar seluruh tubuh Anderson hingga membuat dia berteriak kepanasan. Saking panasnya api dari neraka, sampai membuat Anderson tidak henti berteriak, merasakan seluruh tubuhnya dibakar dalam keadaan tersadar. Hingga tidak butuh waktu lama, sampai seluruh tubuh Anderson dibakar habis dan musnah di tangan Daesung tanpa melakukan perlawanan apapun. Setelah membinasakan Anderson yang merupakan fragmen Sang Titan, notif sistem menyampaikan tingkat implementasi telah mencapai 100%. Karena tingkat implementasi kekuatannya telah mencapai 100%, Daesung akhirnya bisa membuka segel transformasi Dewa Iblis, yang artinya dia bisa kembali mendapatkan kekuatan Dewa Iblis yang tersegel di neraka. Aura kekuatan pada tubuh Daesung seketika meluap dengan sangat kuat, bahkan luapan kekuatannya sampai mampu menembus keluar angkasa karena saking dahsyatnya kekuatan Dewa Iblis yang selama ini tersegel. Setelah selesai melakukan transformasi, penampilan Daesung sepenuhnya berubah, bahkan kekuatannya menjadi semakin lebih kuat layaknya seorang dewa. Kini kekuatan Dewa Iblis yang sebelumnya disegel di neraka telah kembali kepada dirinya dan bisa dia gunakan secara bebas di dunia nyata. Segel Dewa Iblis ini juga akan langsung dicabut selama dirinya berada di bumi. Setelah mendapatkan kembali kekuatan miliknya, dia langsung menggunakan kemampuan penjara jiwa. Dengan menggunakan kemampuan penjara jiwa, dirinya bisa menangkap dan memenjarakan jiwa orang yang telah ia kalahkan dengan sesuka hati. Dan bahkan, jiwa itu juga akan tunduk kepada dirinya. Setelah menggunakan kemampuan itu, ia langsung menangkap jiwa Anderson, yang belum lama dia kalahkan. Saksikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Jangan pernah bosan dukung AKTV, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di lain waktu.